Presiden Joko Widodo marah besar karena upayanya untuk memperpendek durasi singgah peti kemas di pelabuhan atau dwelling time masih belum berhasil. Presiden secara khusus menyoroti pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan, khususnya durasi singgah peti kemas atau dwelling time yang tak kunjung efisien membuat Presiden Joko Widodo marah. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, memang ada perbaikan. Namun di sejumlah pelabuhan besar lainnya, dwelling time masih tidak efisien. Presiden Jokowi menunjuk Pelabuhan Belawan Medan, Tanjung Perak Surabaya, dan Pelabuhan Makassar yang dwelling time-nya masih 7 hingga 8 hari. Di Belawan coba, cara main-main seperti itu udah gak bisa lagi kita. Ada 8 kren, yang dijalankan hanya 1 kren. Untuk apa? Tawar-menawar aja. Saya dahulukan, tapi mana? Terus terang mereka saya minta uangnya. Nggak bisa seperti ini. Tahu berabrik seperti itu. Saya pastikan. Saya akan perintah Kapolri. Untuk Belawan, untuk Tanjung Perak, kalau masih seperti itu, nggak bisa. Merespon temuan Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera membentuk Satgas untuk menyelidiki apa yang terjadi di 3 pelabuhan besar tersebut. Kita akan membuat Satgas untuk Belawan, Tanjung Perak, dan di Makassar. Kita lihat nanti problemanya apakah di pre-clearance, atau custom clearance, atau post clearance. Pre-clearance ini melibatkan perizinan. Kita lihat kalau memang ada punglinya di sana, buat izin ditahan-tahan lama-lama, baru kemudian dikasih uang, baru diberikan izin. Nah, ini kita akan lakukan penyelidikan. Satgas ini akan bergerak untuk itu. Sementara itu, Menko Maritim Luhut Panjaitan mengaku diam-diam mengutus anak buah untuk melihat Pelabuhan Belawan. Kondisinya memang buruk. Mana namanya di Priok sudah lumayan baik. Kami pergi ke ke Belawan, diam-diam juga melihat. Ternyata di Belawan parah gitu loh. Kalau di Makassar lumayan baik. Walaupun kemarin ada dibantah oleh kepala direktur utama. Nanti mau saya panggil direktur utamanya itu. Dia nggak tahu saya kirim anak buah saya ke situ, lihat dia bagaimana cuman 1 krennya yang hidup itu. Yang lain kapal nunggu, malah yang bilang 10 hari nunggu di laut. Sebelumnya Presiden Jokowi memberi perhatian pada dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hasilnya, dari 7 hari, sekarang sudah lebih baik, menjadi rata-rata 3 hari. Jika perbaikan dwelling time di Tanjung Priok membuat Dirut Pelindo II Erjelino lengser, siapa yang akan menjadi korban dari perbaikan Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar? Tim Liputan Metro TV. Ya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk mengusut dugaan suap yang terjadi di sejumlah pelabuhan besar yang langsung ditanggapi dengan membentuk satuan tugas. Polisi pun menyasar birokrasi perizinan yang dituding menjadi biang lambannya dwelling time di pelabuhan. Siapa saja yang terlibat dan harus bertanggung jawab? Saya akan bahas hal ini, nanti akan bergabung 3 orang narasumber di Prime Time News. Yang pertama saya ingin perkenalkan terlebih dahulu ada anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Syarif Al-Qadri. Selamat malam, Pak Syarif. Malam. Terima kasih sudah hadir, dan nanti kami masih akan menantikan sambungan dari Mabes Polri, ada Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar. Tetapi sebelumnya saya ingin ke rekan saya Andika Bakti yang saat ini sudah berada di Pelabuhan Belawan Medan, yang ini dituding menjadi salah satu pelabuhan yang lamban dalam persoalan dwelling time. Bahkan Presiden menyatakan ada inefisiensi alat kren di pelabuhan tersebut. Andika, selamat malam. Andika, Presiden sebut proses waktu bongkar muat di sana masih 7 sampai 8 hari. Anda sudah melakukan pemantauan, bagaimana sebenarnya kondisi di sana? Wahyu, kami sudah memantau kondisi di Pelabuhan Belawan ini sejak tadi pagi, dan setelah Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait lamanya proses bongkar muat yang terjadi di Pelabuhan Belawan ini, hingga saat ini Wahyu belum ada pernyataan resmi
dari pihak Pelindo 1 sebagai pengelolanya untuk menanggapi pernyataan Presiden tersebut. Dengan alasan pihaknya masih melakukan rapat dengan unsur-unsur terkait seperti otoritas pelabuhan, kemudian pihak bea cukai, dan beberapa pihak terkait lainnya. Dan dalam rapat tersebut mereka akan membahas tentang evaluasi kinerja Pelabuhan Belawan hingga saat ini. Dan dengan menolaknya pihak Pelindo 1 memberikan keterangan, ini membuat hingga saat ini belum ada kepastian terkait berapa sebenarnya jumlah kren yang berfungsi hingga saat ini. Memang sebelumnya disebutkan oleh Presiden Jokowi bahwa untuk Pelabuhan Belawan ini dari total 8 kren hanya 1 kren saja yang berfungsi. Namun untuk lebih jelasnya pihak Pelindo 1 hingga saat ini belum memberikan komentar ataupun pernyataan secara resmi, Wahyu. Namun meski demikian, saat ini saya telah bersama dengan Bapak Ihsan. Bapak Ihsan ini merupakan salah satu penyedia jasa bongkar muat barang yang ada di Pelabuhan Belawan. Dan kebetulan sekali Bapak Ihsan juga tergabung dalam asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia, Bapak ya, sebagai pengurus di sini. Nah, Bapak mungkin bisa Bapak sebutkan terlebih dahulu sebagai kapasitasnya sebagai salah satu penyedia jasa. Barang apa, Pak, yang sering dilakukan bongkar muat di Pelabuhan Belawan, Pak? Baik, terima kasih. Biasanya bongkar muat di Pelabuhan Belawan ini menangani beberapa 9 bahan pokok makanan ya yang ada untuk distribusi Sumatera Utara. Oke, berarti Bapak khusus menangani bahan sembako gitu, Bapak ya. Nah, kemudian Pak, apa benar proses bongkar muat barang di pelabuhan ini cukup lama, Pak? Karena sempat diinformasikan bahwa ini membutuhkan waktu selama 7 sampai 8 hari, Bapak. Baik, jadi terjadinya keterlambatan banyak beberapa faktor ya. Di antaranya mungkin kapal sandar itu harus mendapatkan dermaga sesuai dengan schedule. Terus juga prasarana dan sarana yang disiapkan oleh Pelindo dan prasarana sarana juga yang disiapkan oleh perusahaan bongkar muat. Nah, jadi sebagai contoh, kalau kapal itu datang sebaiknya harus langsung sandar. Selama ini mungkin ada keterlambatan karena di Pelabuhan Belawan ini tidak semua dermaga bisa disandarkan karena ada draft yang kurang. Jadi kedua juga dari kegiatan bongkar muat itu terjadi kendala, kadang-kadang alat yang digunakan itu mengalami kerusakan. Misalnya alat seperti apa itu, Bapak? Sebagai contoh, seperti di Pelabuhan Belawan kan ada dermaga-dermaga tertentu disiapkan kren dari Pelindo HMC. Nah, itu juga sering terjadi, pernah terjadi katakan gitu, itu ada masalah trouble. Jadi kita harus menunggu perbaikan. Berarti benar kalau seandainya ada beberapa kren yang sering tidak berfungsi gitu, Bapak ya? Saya tidak bisa mengatakan gitu. Jadi yang saya rasakan, hal-hal yang lain juga ada seperti masalah tracking yang digunakan untuk mengantarkan barang tersebut sampai ke gudang penerima. Terus juga ada hal yang lain juga, di gudang juga kadang-kadang terjadi masalah. Tidak bisa dia menerima barang sampai dengan jumlah tertentu dan mereka juga mempunyai waktu kerja. Sebagai contoh gini, kami dari perusahaan bongkar muat itu sudah maksimal bisa melaksanakan kegiatan bongkar muat sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pihak Pelindo, sekian ton per etmal per geng. Nah, tapi kalau seandainya ada di gudang penerima itu terjadi penumpukan, katakanlah mereka tidak bisa langsung membongkar barang itu, karena mereka situ biasa menggunakan geng ya, geng-geng gitu ya. Jadi kalau barang kita kirim ke sana, mereka hanya menggunakan sekian geng, jadi banyak terjadi penumpukan truk kita di gudang mereka dan akibatnya akan terlambat kembali ke dermaga. Jadi, kalau disimpulkan Pak, saat ini untuk melakukan proses bongkar muat barang ini membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Apakah sesuai dengan dugaan yang mencapai 7 sampai 8 hari, Pak? Sesuai dengan ketentuan, kita itu diwajibkan satu geng itu 300 ton per hari ya, per geng ya. Tapi nyatanya sekarang? Kita kerja bisa 4 geng, bisa 3 geng, jadi tinggal dikalikan 3 atau 4. Nah, nyatanya sekarang ini memang kadang terkendala ya, yaitu tadi, kadang dari kren, kadang tracking lambat datang, kadang gudang juga, gudang penerima, kadang itu dia
batas waktu tertentu dia harus close. Bapak sebagai pengurus nih di Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara, apa kira-kira solusi yang tepat untuk meminimalkan delaynya proses bongkar muat barang di Belawan, Pak? Yang kami hadapi, yang kami laksanakan sebenarnya berkoordinasi langsung sama pihak-pihak terkait. Sudah kita laksanakan, cuman memang ya itu tadi Pak, terjadinya masalah-masalah di luar dugaan tadi. Ya seperti kren ya dari milik Pelindo juga pernah terjadi kerusakan. Ya namanya alat Pak yang sering dipakai mungkin juga terjadi kerusakan. Ya bisa juga dari pihak tracking juga tidak bisa semaksimal mungkin menyuplai truk untuk kegiatan bongkar muat kita. Dan juga kadang-kadang gudang juga pada waktu tertentu mereka harus tutup. Jadi nggak bisa kerja 24 hour. Berarti akhirnya yang seharusnya mereka ini saling berkoordinasi jadi terputus gitu Bapak ya, karena masih ada pihak yang berhenti jam kerjanya gitu Bapak. Betul. Di Pelabuhan Belawan itu hampir sama sekali tidak bisa kerja di atas maghrib itu ya. Ya kalau di atas maghrib jam 8 lah mereka bisa menerima barang hasil bongkaran kita di pelabuhan. Oke, berarti ada batasan waktu. Terakhir Bapak, jika bongkar muat ini terlambat, apa dampak yang dirasakan baik dari pihak penyedia jasanya ataupun distributornya ataupun Sudah tentu kalau kami sebagai pelaksana kegiatan jasa ya berarti kami cost-nya lebih tinggi karena akan menggunakan waktu yang lebih lama dan semua itu kan membutuhkan biaya. Mungkin juga kalau dari pihak distributor ya mungkin juga mereka merasa apa ya, karena mereka tuh barang segera harus didistribusikan karena terjadi keterlambatan ya mungkin timbulkan resiko biaya juga itu kan. itu juga jadi salah satu faktor biaya bahan pokok di pasaran bisa lebih mahal gitu Bapak? Saya kira bisa begitulah ya, bisa terjadi seperti itu. Terima kasih Bapak Ihsan telah meluangkan waktunya di sini. Nah Wahyu, selain Pelindo 1 yang belum bisa memberikan komentar terkait kerennya yang berfungsi berapa, ini dugaan tentang pungutan liar yang terjadi di kawasan Belawan ini juga belum mendapat penjelasan dari pihak Pelindo 1. Demikian Wahyu. Baik, Andika Bakti, kami nanti masih akan menantikan lagi laporan dari Anda, tetapi kita akan jeda dulu pemirsa, nanti kami akan awali perbincangan dan saya juga akan tanyakan hal ini terkait Polri yang sudah membentuk satuan tugas untuk menelusuri dugaan pungli dan juga suap di dalam birokrasi perizinan, maksud saya persoalan dwelling time di sejumlah pelabuhan besar di Indonesia. Saat lagi, saya jeda, kami akan kembali.